Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab tentang menyantuni anak yatim kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits. Kata, jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau dalam keadaan masih dikandung oleh ibunya Sayyidah Aminah, beliau sudah menjadi yatim, dan setelah beliau lahir, di saat beliau umur 6 tahun, beliau pun ditinggalkan oleh ibundanya. Makanya baginda Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyayangi para anak yatim, karena beliau memahami dan menjalani kehidupan tanpa ayah dan tanpa ibu. Qala Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuk wa tudrik hajataka. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Apakah engkau senang, kata Rasulullah SAW, bila hatimu menjadi lunak dan dapat menemukan apa yang diperlukan? Kata Rasul, kasihanilah anak yatim. Jadi mengkasihani anak yatim, usaplah kepalanya dengan rasa kasih sayang dan berilah ia makan dari makananmu. Niscaya hatimu, kata Rasulullah SAW, akan menjadi lunak dan engkau dapat menemukan apa yang dibutuhkan. Jadi berkasih sayang terhadap anak yatim dengan cara mengusap kepalanya atau mencium mereka, anak-anak yatim. Kemudian kita berikan makanan kepada mereka, apa yang kita makan, apalagi yang kita makan itu adalah makanan yang enak-enak. Saya, kata Rasulullah, hati kita akan menjadi lunak dan kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan, terutama di dalam ketenangan hati dan menuju daripada kesabaran atau merasakan bagaimana rasanya menjadi anak yatim piatu pada saat mereka masih kecil. Barang siapa yang menginginkan hatinya itu menjadi lemah lembut dan berhasil memperoleh apa yang diperlukannya, maka hendaklah ia itu menyantuni anak yatim. Jadi kalau ada rezeki, ada uang, kita berikan mereka kepada anak yatim yang mereka tidak ada ayah, tidak ada ibu, pengen belas kasih terhadap ayah dan ibu, bila perlu kita pelihara anak yatim. Perilakukanlah ia dengan kasih sayang sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Berilah ia makan dari makananmu. Mereka itu butuh makanan-makanan yang enak, layaknya kita mampu makan untuk makanan dengan makanan pilihan. Niscaya lambat laun hatimu akan menjadi lembut dan berhasil memperoleh apa yang engkau butuhkan. Niscaya kita akan menjadi lembut dan mudah meneteskan air mata, dan apa yang kita butuhkan itu akan Allah berikan dengan secara keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab anak yatim itu sangat memerlukan pertolongan, terlebih lagi apabila kedua orang tuanya tidak meninggalkan apa-apa. Sudahlah dia yatim piatu, ditinggalkan oleh ayah dan ibu, dan emang kedua orang tuanya pun tidak memiliki harta apapun atau warisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membalas orang yang memuliakan anak yatim dengan pahala yang berlimpah, tidak hanya di akhirat saja, bahkan di dunia pun ia akan menerima pahalanya atau balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa yang bersangkutan akan mudah memperoleh sesuatu yang diinginkannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya selagi yang bersangkutan menolong saudaranya. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa sebaik-baik rumah ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Pelihara anak yatim di dalam rumah. Cari anak yatim, kemudian kita letakkan anak yatim, kita hidupkan mereka, kita pelihara mereka sebagaimana kita menyantuni anak kandung kita sendiri. Sehingga akan melembutkan hati kita dan rezeki kita pun akan berlimpah dengan keberkahan atau penuh dengan keberkahan, karena mereka itu sangat butuh hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah.
Mereka itu kalau bisa berteriak dalam hatinya, betapa kepinginnya mereka mendapatkan ayah, sosok ayah yang mampu mendidiknya, dan sosok ibu yang mampu mengasuhnya dengan kasih dan sayang. Makanya di saat kita belai mereka dengan kasih dan sayang, mereka pun akan tersentuh hatinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, orang yang memelihara anak yatim bagaikan jari telunjuk dan jari tengahnya yang diregangkan sedikit, kata Rasul, jarak mereka dengan Rasulullah SAW kelak di yaumul akhirat atau di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan semakin kita mencintai dan memperdulikan mereka anak yatim, terutama anak yatim yang di sekitar kita, dan pedulikan anak-anak yatim karena mereka butuh dengan kasih sayang sosok ayah dan ibu. Apalagi kita memiliki kelebihan rezeki, santuni mereka hamba Allah, terkhusus di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.